Dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Yang namanya kehidupan sementara itu pasti ada akhirnya. Di kehidupan yang sementara kita ini adalah kehidupan yang menentukan kita di tempat yang abadi selama-lamanya. Dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini Malaikat Jibril alaihissalam telah menasihati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat ini juga diperuntukkan untuk umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu bakalan mati. Kita boleh hidup sesuka kita, kita boleh hidup semau kita, kita boleh jadi dokter, kita boleh jadi insinyur, kita boleh jadi ustadz, kita boleh jadi pengusaha. Tapi ingat, kehidupan ini akan berakhir, yang namanya kematian akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, lakukanlah semaumu, perbuatlah semaumu, tapi ingat, kamu akan dibalas. Kita boleh berbuat sesuka hati kita, kita boleh melakukan apa saja. Kita selama hidup di dunia ini boleh melakukan apa saja, kata Malaikat Jibril, hatta sekalipun berbohong, silahkan. Tapi ingat, kelak semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan, kata Malaikat Jibril, tapi ingat, kamu akan dibalas. Hari ini perbuatan kita, yang mana perbuatan itu mungkin disembunyikan dari makhluk, tapi kelak semua perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia akan dinampakkan. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka bagi seorang insan tidak lagi ada kekuatan, lagi juga tidak ada seorang penolong. Siapa yang menolong? Kita boleh mengumpulkan harta, kita boleh mengumpulkan apa saja, apapun yang di dunia ini kita buat, silahkan, kata Malaikat Jibril. Tapi ingat, yang pertama kita bakal mati, yang kedua kita akan dibalas. Hari ini apa saja perbuatan yang mungkin perbuatan itu kita sembunyikan, kelak akan Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, tidak ada lagi bagi manusia kekuatan pada hari itu. Tidak ada lagi, tidak ada penolong. Siapa yang membela, siapa yang menolong? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahim, mulut kamu dikunci. Ya. Wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, tangan, kaki, mata, semua bakal menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat hari ini. Perbuatan yang mungkin tidak dilihat manusia, kelak bakal akan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dibela? Siapa yang membela? Harta kamu, harta yang kamu kumpulkan akan binasa, yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Pangkat, kedudukan, semuanya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kamu mendapatkan kedudukan? Ya, harta, dengan cara apa kamu mendapatkan, semua bakal Allah akan balas. Barang siapa yang berbuat perbuatan yang baik meskipun sebesar biji zarah, kelak dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun itu sebesar biji zarah,
kelak mereka akan melihat balasannya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang terakhir ke malaikat Jibril, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang kamu mau cintai, tapi ingat, kamu bakal dipisahkan olehnya. Kita boleh mencintai harta kita, monggo silahkan. Kita boleh mencintai istri kita, monggo silahkan. Kita boleh mencintai anak kita, monggo silahkan. Kita boleh mencintai pangkat jabatan kita, monggo silahkan. Tapi ingat, semua itu bakal kita tinggalkan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu bakal ditinggalkan. Bahkan tidak kelak nanti ketika kita meninggalkan semuanya yang ada di dunia ini, di akhirat belum tentu mereka bakal bisa menolong kita. Cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, kepada ayah, kepada kakek, semua teman, semua ini semua akan datang hari di mana semua ini tiada lagi berguna. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana orang-orang berlari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, mereka lari daripada ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri lari daripada anaknya. Pada hari di mana wa burrizatil jahimu liman yara, pada hari di mana neraka jahanam didekatkan, lidahnya menjulur, bersiap-siap untuk melahap orang-orang yang memang yang bakal dimasukkan ke neraka. Pada hari itu tidak ada lagi berguna kasih sayang kita kepada sewaktu di dunia, kepada anak, kepada semuanya. Kelak semua akan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Anak datang kepada orang tua, wahai bapak, tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya ini takut dengan neraka. Apa kata bapak? Wahai anak, pergi, aku juga sibuk dengan urusanku. Semua pada hari itu hattal anbiya mengatakan nafsi, 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 nafsi. Semua para nabi mengatakan, ya Allah, selamatkan diriku dari neraka, selamatkan diriku dari neraka. Semua tiada lagi berguna pada hari itu. Cinta yang selama di dunia ini, cintanya kepada istri, kepada harta, kepada kerabat, cinta ini apabila tidak dilandaskan karena Allah dan Rasulnya, semua akan membawa kesia-siaan. Cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, di mana cinta ini nanti di mahsyar akan membawa pertolongan, yang dimana pada hari mahsyar itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada saat itu semua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semua serupa nabi mengangkat tangannya ketika neraka didekatkan, ketika surga didekatkan, melihat neraka yang menjulurkan lidahnya bersiap-siap untuk menangkap kita. Semua pada saat itu mengatakan nafsi, 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 selamatkan diriku, selamatkan diriku. Lalu apa yang mau kita banggakan hari ini, Pak? Ya Allah, apa yang mau kita pertahankan hari ini? Semua pada saat itu para nabi mengatakan nafsi, nafsi, apalagi macam kita ini, Pak, tidak tahu lagi bingungnya kayak mana. Ya, tidak tahu lari ke sana. Ketika semua para anbiya mengatakan nafsi, nafsi, hanya ada satu suara yang mengucapkan ummati, ummati, ummati. Terdengar dari satu arah suara yang mengatakan ummati, ummati, maka seluruh pandangan pada saat itu menoleh kepada arah tersebut. Ketika mata-mata manusia pada satu tertoleh pada satu manusia, semuanya datang. Siapa dia? Dialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang selagi di dunia sampai di akhirat tidak lupa untuk selalu mengingat umatnya dan memohonkan pertolongan atas keselamatan bagi umatnya. Terputusnya kita dengan kematian beliau di dunia ini tidaklah memutus hubungan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga di akhirat, ya Allah, di akhirat sana semua nabi nafsi-nafsi. Apa kata beliau? Ummati, ummati. Nabi tak katakan ya Allah anakku, anakku, tidak. Ya Allah bapakku, bapakku, ibuku, tidak. Apa kata Allah? Ummati, ummati, ummati. Selamatkan umatku, umatku, umatku. Ya, ya Allah. Umat yang mana hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah umat yang senantiasa minum-minum khamar sewaktu di dunia? Apakah umat yang senantiasa berbohong di dunia? Apakah umat yang selalu tidak amanat sewaktu di dunia? Tidak. Nabi mengatakan ummati, ummati, semua mencakup baik yang soleh maupun yang zolim. Nabi SAW mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan memang pada hari itu hanya beliau yang memiliki syafaat, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak Allah akan memberikan anugerahnya kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau merasa puas. Ini hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala. Semua cinta yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan yang hakiki kecuali cinta kita semata-mata hanya karena Allah. Saya cinta kepada istri, jikalau tidak cintanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kelak di akhirat saya akan menemui istri saya dalam keadaan tidak saling kenal, disebabkan saya sibuk dengan urusan saya pada saat itu. Hari ini mungkin setiap amalan yang kita sembunyikan, mungkin kita bisa terbebas daripada hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah Ta'ala. Allah Karim. Ini hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan yang sementara ini jika tidak semua kita landaskan kepada Allah dan Rasulnya? Cinta kita akan menjadi cinta yang hakiki ketika semuanya itu disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat mengatakan nanti pada hari kiamat, Pak. Dalam kitab Ihya itu saya baca, saya masih ingat. Suatu riwayat mengatakan dalam kitab Ihya itu, pada hari kiamat nanti semua umat itu tud'al umamu yaumal qiyamah bi anbiya'iha alaihimussalam. Pada hari kiamat nanti semua umat ini Allah panggil beserta nabi-nabinya. Ya, ya umat Musa, ya umat Isa, ya umat Muhammad. Nah, ketika Allah menyeru ya umat Muhammad, ini ternyata seruan ini untuk orang-orang yang selagi di dunia tidak ada rasa cinta, yang cintanya itu disandarkan kepada Allah dan Rasul. Karena apa? Ketika manusia saling mencintai di dunia ini semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memanggil mereka dengan sebutan ya aulia Allah, ya aulia Allah, halumu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wahai kekasih-kekasih Allah, wahai kekasih-kekasih Allah, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal itu, fatakadu qulubuhum tankhali'u farhan. Mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan aulia Allah, hampir-hampir hati mereka copot karena kesenangan. Hadir melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai cinta kita ini cinta semata-mata karena makhluk tapi lupa kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai cinta membawa kita maksiat. Ada cinta maksiat, ya, ada cinta maksiat, ya, banyak hari ini, ya Allah, banyak orang mengatasnamakan cinta tapi maksiat. Contohnya banyak, Pak, Anda sudah disebutkan. Makanya hadir melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta yang benar adalah cinta yang semua dilandaskan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, lalu bagaimana bisa mengetahui cinta itu karena Allah dan Rasulnya? Semua itu bisa dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sewaktu di dunia. Imam Ghazali rahmatullahi mengatakan bahwasannya taat adalah buahnya cinta. Ya, taat itu adalah buah daripada cinta. Sehingga kalau ada orang mengatakan cinta tapi tidak mentaatinya, ini namanya fahuwa kidbun. Makanya namanya dusta. Ya. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh paling besar kali. Faqad faza, maka sungguh beruntung,
Sungguh beruntung, fauzan azima. Ada taukid masuk, qad masuk fi'il madhi bermakna tahqiq, ditaukid lagi dengan masdarnya fi'il ya. Ya ditahsis lagi dengan azima, enggak karu-karuan, enggak tahu ngerti besarnya gimana keberuntungannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Enggak tahu lagi. Terus gimana cara mentaatinya? Mentaatinya bagaimana selama hidup kita ini senantiasa untuk bisa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kalau kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mengikuti perbuatan Nabi? Yaitu kata Nabi, wahai Muhammad, kul, katakanlah ya, kul hadhihi sabili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Apa? Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang benar-benar mengikutiku ke atas hujah yang nyata. Ya. Apa jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyeru manusia ini mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendakwah orang, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dakwah yang seperti apa hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala? Lihat di Al-Qur'an, kul hadhihi. Kenapa isim isyarahnya pakai muannas? Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Hadhihi muannas. Kalau ilmu nahunya ini muannas. Dakwah muannas, berarti ketika kita ad'u ilallah, mengikuti jalan Nabi ketika mengajak manusia kepada Allah ini dengan lemah lembut. Sifat perempuan itu lemah lembut ya, mengajak manusia dengan lemah lembut, bukan mengajak manusia dengan kekerasan ya, dengan sabar, dengan kasih sayang. Ini dakwah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala, semua hujah-hujah telah nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini kita amalkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ini agama ke seluruh alam. Insyaallah sedia semua. Boleh Pak, daftar insyaallah. Daftar Pak insyaallah. Enggak usah lama-lama bayar, nanti habis ilhamnya. Insyaallah Pak, insyaallah Pak.